Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Suip Sugiharto, SPD SD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sendang Harjo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sendang Harjo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini di acara diseminasi budaya positif di sekolah pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya menyampaikan susunan acara siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat, doa. Acara yang kelima, inti. Dan acara yang keenam, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Murgini SPD. Waktu kami persilahkan. Bapak Ibu Guru dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sendang Harjo. Waktu dan tempat untuk Bapak Suip Sugiharto, SPD SD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Sendang Harjo, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, tanpa ada halangan apapun. Mari kita syukuri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.
Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang nanti kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Arya Trisusanti dalam kegiatan pada guru penggerak, yaitu sampai dengan program penggerak yaitu 1.4, yang mana nanti Bu Arya akan menyampaikan disiplin positif. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada Bu Arya. Semoga dalam kegiatan guru penggerak ini Bu Arya bisa membawa perubahan baik pada diri Bu Arya sendiri dan bisa membawa perubahan kepada anak didik di SDN 1 Sendangharjo, serta bisa membuat kebudayaan di SDN 1 Sendangharjo lebih maju, lebih meningkat dari tahun yang sebelumnya. Serta rekan-rekan guru di SDN 1 Sendangharjo bisa mengikuti satu langkah gerak dari Bu Arya untuk mengikuti program guru penggerak ke depannya. Mari pada kegiatan siang hari ini menjadikan tolak ukur kita untuk maju ke depan satu langkah untuk menyongsong dunia pendidikan di era globalisasi ini. Dengan adanya guru penggerak ini bisa membawa perubahan di dunia pendidikan, terutama di SDN 1 Sendangharjo. Dalam kegiatan siang hari ini semoga nanti Bu Arya bisa memaparkan segala sesuatu yang kaitannya dengan disiplin positif, bisa membawa perubahan baik diri Bu Arya sendiri serta rekan-rekan guru di SDN 1, dan pada umumnya ininya adalah pada perubahan anak didik di SDN 1 Sendangharjo. Kiranya dari saya selamat untuk Bu Arya, semoga bisa lebih berkarya lagi di sini dari titik awal ini, semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk acara yang keempat, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Supriyanto SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara presentasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan beliau Ibu Arya bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir tanpa ada suatu halangan apapun. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina walina wa akhirina radhiyallahu tabaraka rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syahirin hamdan naimin hamdan yuafiri amma wa yugafi maidah ya rabbana alhamdu hama yang berizal di wajah wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hadiyatan wasilatan wa rahmatan barakatan saminatan salatun zina min jami'il ahwali wal afat wa la taqdilana fiya jamal hajat wa tutahirna fiya jami'il sayyiat wa tarfa'na fiya annaka inda rajat wa tubalikkan min sagari jami'il hayati ubad wa innaka sami'ul mujibawat wa ya hajal hajat. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban Rabbi yadni ilman warzuqni fahma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban wa qina adzaban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, inti, yang akan disampaikan oleh Ibu Arya Trisusanti. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih kepada Bu Ziza. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sendang Harjo Bapak Susukiarto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sendang Harjo. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dengan tidak kekurangan suatu apapun. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan pada siang hari ini kita lakukan untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Grobogan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan dukungannya untuk saya melaksanakan diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan guru SD Negeri 1 Sendang Harjo yang telah senantiasa ikhlas meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang budaya disiplin positif yang untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 supaya saya dapat mendiseminasikan atau memaparkan atau sharing ya dengan teman-teman satu sekolah dengan saya. Marilah kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Disiplin positif. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah yang pertama, menjelaskan makna dari disiplin positif. Yang kedua, menyebutkan kemampuan yang mendukung terciptanya disiplin positif. Yang ketiga, membangun disiplin positif melalui segitiga restitusi yang akan saya jelaskan nanti. Nah, jangan itu guys, sepaneng kita santai mawon. Nah, pertama kita akan melaksanakan game biar kita mencairkan suasana biar enggak sepaneng dulu. Nah, sekarang coba kita amati gambar-gambar di bawah ini. Nah, 1, 2, 3. Nah, saya tutup ya. Coba Bu Neti. Tadi Bu Neti melihat gambar apa saja? Gambar mata. Lalu apa lagi? Ya. Kupu-kupu. Naruto. Lalu apa lagi? Kopi. Topi ya. Lalu? Roti. Ya. Di sini ada 8, 12, ada 15 gambar. Baru ada beberapa tadi ya yang tersebut. Ya nggak apa-apa. Ini adalah cuma sekedar intermezzo biar kita nggak tegang. Kita lanjutkan lagi ya. Sebelum kita memulai kegiatan, nah kita akan menyepakati dulu sebelum kita melanjut ke sana. Kesepakatan kita yang pertama adalah senantiasa menjaga ketenangan, tapi tidak terus tenang sekali alias tidur di sini karena sudah jam-jam rawan ya. Lalu selanjutnya dilarang gibah saat sesi. Iya, kalau diajak gibah ya nggak ada salahnya, kalau mengajak jangan. Lalu boleh langsung izin jika ada keperluan, tapi ada syaratnya, tidak boleh sama-sama, nanti nggak ada anutannya di sini ya. Lalu tidak ada kalimat jangan saya jika nanti saya beri kesempatan untuk menjawab. Lanjut ya. Lalu saya akan memberi pertanyaan tematik di sini. Ceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam membangun disiplin yang selama ini mungkin sudah Bapak Ibu laksanakan, walaupun mungkin Bapak Ibu tidak menyadari itu. Ada yang bisa membantu menjawab? Baik, ceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam membangun disiplin yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Ya, baik, ada yang mungkin bisa menjawab atau ingin menyampaikan pendapatnya? Monggo Bapak Pri.
Cerita pengalaman di SDN 1 Sudangarjo. Di kala zaman tahun-tahun yang kemarin, itu pengalaman saya di sini untuk membangun budaya disiplin belum terlihat, tetapi untuk tahun-tahun yang ini sekitar 2 atau 3 tahun itu saya menerapkan disiplin yang berbentuk pembelajaran, yaitu pengenalan sholat duha dan sholat duhur yang dilaksanakan oleh anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SDN 1 Sendang Harjo. Nah, berjalannya dengan seiring waktu, anak-anak setiap hari diajak, diberi contoh, akhirnya sampai saat sekarang ini mereka telah dengan sendirinya, sadar diri dengan sendirinya, mereka selalu disiplin melaksanakan, yaitu setiap jam 9 pagi melaksanakan sholat duha sendiri, membawa peralatan sendiri, dan setiap jam 12 siang anak-anak sudah bisa melaksanakan dan sadar diri untuk melaksanakan sholat duhur sendiri-sendiri. Itu pengalaman saya dari dulu sampai sekarang, dan sekarang ini sudah tercipta disiplin yang positif, yaitu anak-anak sudah mampu menjalankan sholat duha sendiri, sholat duhur sendiri tanpa diberi perintah oleh Bapak Ibu guru. Itu sedikit pengalaman dari saya. Terima kasih. Baik. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat lagi? Ya. Saya akan menambahkan atau saya akan mengubah balik dari jawaban Pak Pri. Alhamdulillah ya, di SD kita ini sudah terlaksana disiplin positif itu, yaitu sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah sudah berjalan 2-3 tahun ini, yang tadinya kita harus mengoyak-oyak anak-anak, sekarang anak-anak sudah terbiasa dengan sholat itu sendiri. Sekarang malah anak-anak yang mengingatkan kita, Bu, waktunya sholat duhur, Bu, mau sholat duha dulu. Ya, itu adalah sisi positif, dan alhamdulillah sudah berjalan di SD kita. Boleh tepuk tangan untuk SD kita. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, apa pendapat Bapak Ibu dengan pernyataan ini? Dipaksa dulu, nanti jadi terbiasa. Nah, untuk kali ini siapa yang akan memberikan pendapatnya? Monggo Bu Baita. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Dipaksa dulu, nanti jadi terbiasa. Dalam penerapan disiplin positif di SDN 1 Sudangarjo, awalnya memang untuk menerapkan disiplin untuk anak-anak itu memang harus dipaksa terlebih dahulu. Maka anak kan jadi terbiasa. Jadi anaknya setiap hari itu diperintah dulu untuk melaksanakan seperti contohnya tadi, untuk sholat duha dan sholat duhur. Pertama-tama memang anak harus kita berikan besok membawa alat sholat untuk melaksanakan sholat duha dan sholat duhur. Kemudian setelah dipaksakan, maka akan menjadi kebiasaan yang berdampak positif. Sekarang setelah berjalan hampir 2 tahunan ini, untuk anak-anak bisa melaksanakan sholat tanpa diperintah. Itu yang saya alami kemarin waktu mengajar di kelas tinggi pun, anak-anak selalu mengingatkan, Bu, sudah jam 12 untuk sholat zuhur bersama berjamaah di musola. Pasti selalu diingatkan seperti itu.
mungkin dari rekan-rekan semua yang mengajar di kelas tinggi mengalami hal yang sama. Tapi kalau untuk kelas 1, 2, dan kelas rendah sepertinya memang setiap hari gurunya memang harus lebih banyak bicara, lebih cerewet untuk selalu mengingatkan anak-anak. Tapi memang untuk disiplin positif itu untuk hal yang baik memang awalnya memang kalau menurut saya memang harus dipaksa dulu sehingga akan menjadi kebiasaan yang baik begitu. Ya, bagus sekali Bu. Jadi harus dipaksa dulu jadi terbiasa ya. Mungkin ini PR kita untuk nanti anak-anak kelas rendah 1, 2, 3 mungkin bisa mengikuti sholat duha juga. Ini untuk PR guru kelas rendah nanti ya. Nah, sekarang di sini kita akan bahas dampak dari pendisiplinan dengan dipaksa yang tidak kita sadari. Yang pertama, hanya bertahan untuk jangka pendek dan hanya muncul jika ada pematihnya. Misalnya contoh, kalau tidak ada bapak ibu guru, jadi mereka nggak ada Pri, nggak usah sholat sih, seperti itu mungkin contohnya. Nah, sekarang untuk yang gambar kedua, di situ ada gambar anak di lapangan bola, cuman anak itu cuma bengong saja. Nah, di sini adalah hilangnya ketertarikan bahkan antipati pada hal yang dipaksakan tersebut. Mungkin anak ini saat ini ada di lapangan, tapi bisa jadi yang berminat untuk latihan bola itu bukan dari anaknya, tapi mungkin dari orang tuanya yang mengarahkan supaya anaknya mungkin ikut mengikuti ekstrakurikuler bola sepak ini. Jadi dia di situ ada, tapi dia tidak menghayati atau tidak tertarik dengan kegiatan ini. Nah, yang ketiga adalah kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Jadi anak lebih takut tidak bisa mengungkapkan ekspresinya, potensinya karena ada paksaan dari pihak lain. Nah, di sini degradasi makna disiplin, bentuk kepatuhan dikaitkan dengan ketidaknyamanan atau sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Nah, disiplin kontrol diri dengan menggali potensi untuk tujuan mulia, sesuatu yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nah, disiplin seperti apa yang sebenarnya kita harapkan? Nah, di sini ada pertanyaan, disiplin seperti apa toh yang sebenarnya kita harapkan itu? Nah, ya di sini disiplin yang muncul dari diri sendiri. Jadi nggak harus kita paksa. Nah, kalau untuk di kelas, contohnya saat kita awal-awal masuk tahun pelajaran kemarin, tahun pelajaran baru, kita bisa membuatnya dengan cara keyakinan kelas. Yang dulu kita menyebutnya kesepakatan, sekarang kita menyebutnya keyakinan kelas. Kenapa beda kesepakatan dan keyakinan? Nah, kalau kesepakatan itu hanya sekedar kita sepakat, kita membuat peraturan dan kita sepakati. Nah, kalau untuk keyakinan itu ada sesuatu yang tanpa kita paksa, tanpa kita suruh, itu sudah ada di dalam hati kita untuk kita laksanakan. Seperti itu. Jadi disiplin yang muncul dari diri sendiri. Nah, selanjutnya di sini Ki Hajar Dewantara pun sudah ada quotes yang dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, tanpa ada disiplin di situ tidak mungkin ada kemerdekaan. Nah, di sini juga ada disiplin positif, gagasan dari Diana Gosen, yaitu disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, sekarang manfaat disiplin positif. Nah, disiplin positif ini memiliki manfaat. Yang pertama itu adalah mencegah, dan yang kedua adalah memperbaiki. Nah, apa itu mencegah? Yaitu mencegah hal-hal yang seharusnya dapat kita arahkan itu menjadi yang lebih baik. Perbaikan adalah misal ada sesuatu hal atau kegiatan yang tidak
pas pada tempatnya itu bisa dapat kita perbaiki. Nah, sekarang kita kembali fokus Bapak Ibu. Kelihatannya sudah pada mengantuk. Sekarang kita sedikit lagi hiburan dulu. Nah, di sini sedikit. Nah, cacing itu kan pendek. Kalau ular itu panjang. Cacing pendek, ular panjang. Jadi kalau saya nanti bilang cacing, jawabnya panjang apa pendek? Pendek. Pendek. Kalau ular berarti panjang. Kebalik Bapak Ibu. Ini. Jadi kalau cacing pendek, nanti Bapak Ibu jawabannya kebalikannya. Jadi kalau cacing panjang, kalau ular pendek. Tapi itu tidak tentang kata-kata, tapi tentang gerakan tangan. Nah, kalau cacing panjang, kalau ular pendek. Ampun kualik. Yuk, coba ya. Cacing panjang, ular fokus dulu Bapak Ibu ya. Cacing, ular, ya cukup. Nanti tidak kelamaan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu jawab pertanyaan saya dengan kebalikannya juga. Apakah Bapak Ibu bosan dengan kegiatan ini? Bosan. Iya, berarti tidak dong. Semangat sekali Bu Neti, terima kasih Bu Neti. Apakah Bapak Ibu setelah ini akan atau mempunyai keinginan supaya mendaftar calon guru madrasah berikutnya? Tidak. Iya. Ya, semangat ya Bapak Ibu. Karena sekarang regulasi pemerintah mengharuskan kita harus mengikuti program ini. Ya, sedikit demi sedikit harus kita paksa. Nggak bisa sesok-sesok nggak bisa, harus kita paksa dan kita niati Ibu. Nah, sekarang bentuk motivasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memotivasi untuk menghindari rasa sakit. Nah, motivasi ini didasari supaya tidak mendapat hukuman dari suatu peraturan. Nah, ini yang sering terjadi di anak didik kita saat ini. Jadi, mereka melakukan peraturan atau mematuhi peraturan itu karena tidak ingin dihukum. Nah, yang kedua, motivasi untuk mendapat kebahagiaan. Motivasi ini didasari supaya mendapat sesuatu dari aktivitas yang dilakukan. Contohnya kita ikut lomba untuk mendapatkan piagam atau hadiah. Nah, yang ketiga adalah motivasi menghargai diri sendiri. Motivasi ini didasari dari nilai kebaikan yang diyakini. Jadi ini dari dasar tadi. Jadi kita memotivasi diri itu dari dasar dari diri kebaikan yang kita yakini. Jadi kalau kita melakukan hal itu, menurut kita itu baik untuk kita sendiri begitu. Nah, disiplin positif dapat muncul dari adanya motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi dari diri kita sendiri. Bagaimana kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Jadi itu harus kita sadari dan kita yakini dari diri kita sendiri, dari hati kita dulu. Nah, bagaimana membangun disiplin positif pada peserta didik? Ini PR kita. Bagaimana membangun disiplin positif pada peserta didik? Nah, sebelumnya mari kita diskusikan. Seorang anak terlambat sekolah, tindakan seperti apa yang sebaiknya dilakukan? Ada yang berpendapat? Seseorang anak terlambat sekolah, tindakan seperti apa yang sebaiknya dilakukan? Apa kita menghukumnya, atau kita menyuruh anak itu pulang, atau bagaimana kita menegurnya? Di sini kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi kita itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat kita sebagai pemantau, yang kelima kita sebagai manajer ya.
Dari 5 posisi kontrol ini memang yang paling sulit itu sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, saya rasa kita secara tidak sengaja, tidak menyadari kita melakukan itu setiap hari walaupun cuma sedikit. Nah, sekarang kita akan bahas di sini. Nah, kita akan bahas ya. Kita di sini menyaksikan sebuah video. Coba kita perhatikan video ini Bapak Ibu. Ini kayak Bu Neti ya. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi saat anak melakukan kesalahan, kita memberi hukuman kepadanya. Tujuannya sih membuat kapok, tapi di sini kurang tepat. Di sini ada lagi contoh posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kita saksikan videonya bersama-sama. Agak halus ini, nggak kayak tadi. Nah, ini adalah contoh pembuat rasa bersalah. Biasanya siapa yang di sini yang melakukan itu? Kayaknya Bu Zoya ya. Biasanya kan gitu. Cah, kok iso salah meniki piye? Begitu nggih. Nah, kita lanjutkan untuk posisi kontrol sebagai teman. Ya, pelakunya masih sama ini. Dia membuat kesalahan berkali-kali. Yang biasanya menunjukkan 2 sisa. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Nah, Desti. Ada les lagi.
kontrol pemantau atau monitor. Sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa Bapak Ibu. Iku toyone kali Jimmy. Nah, di sini posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik kita lakukan, tapi belum atau mungkin kita agak susah melakukan hal ini. Nanti apa Pak Edwin? Nah, baik. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah pendukung, lalu pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, lalu pemantau, dan yang kelima manajer. Untuk kelima posisi kontrol tadi, mana yang menurut Bapak Ibu ideal untuk menciptakan disiplin positif itu? Yang mana Bapak Ibu? Ya, yang kelima yaitu posisi kontrol. Untuk pada posisi sebagai manajer atau posisi kontrol tentunya itu tidak mudah. Nah, untuk dapat menjadi posisi manajer perlu mengenal 5 kebutuhan dasar. Nah, kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup, yaitu makan dan minum. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Jadi biasanya kalau rasa kasih sayang dan rasa diterima itu kita cari-cari perhatian. Terus untuk kebebasan biasanya anak-anak itu saat kita misal kita ada di kelas, kita mungkin izin keluar sebentar ke kamar mandi atau kemana, anak-anak berdiri untuk melempar-lempar kertas. Ya, itu salah satu contoh kebebasan karena merasa di situ gurunya tidak ada di kelas. Lalu kesenangan. Nah, kadang saat ada di kelas anak-anak coret-coret gurunya. Mungkin mereka merasa bosan di kelas, jadi mereka mencari kesenangan dengan cara ajak beliau konsolnya. Terus penguasaan. Ya. Jadi
ingin menguasai sesuatu hal yang bisa juga itu miliknya atau milik orang lain. Nah, untuk dapat menjadi posisi manajer perlu mengenal segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama, kita menstabilkan identitas dengan kata-kata seperti ini. Oh, jadi gini ya, maaf, biasanya menghadapi anak-anak, saya lupa kali ini menghadapi Bapak Ibu guru. Gini, misal kalau anak terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat. Kenapa tadi kamu terlambat? Saya tadi asik bermain Bu, jadi saya asik main di luar, tapi saya lupa jajan. Jadi waktu bel berbunyi saya baru jajan. Makanya saya tadi telat. Nah, untuk menstabilkan identitas, biasanya kita dengan kalimat seperti ini. Oh, begitu. Mungkin bermain itu sangat mengasihkan. Jadi kamu lupa waktu untuk masuk ke kelas. Tapi bisakah kamu melakukan atau menggunakan cara lain agar kamu tetap bisa bermain tapi kamu bisa jajan. Jadi nanti kamu masuk kelasnya tidak terlambat begitu. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi seketika kita tanya anak di mana letak kesalahannya, kan anak menyebutkan kesalahannya di mana. Nah, nanti kita memvalidasikan. Kalau kamu melakukan kesalahan itu, nanti kamu ada solusi gak untuk memperbaiki kesalahanmu itu. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah itu dengan mencari solusi agar tindakan itu tidak diulanginya lagi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal pelajaran tadi. Di sini ada contoh segitiga restitusi yang dilaksanakan di sekolah. Tapi maaf, ini videonya bukan anak SD, tapi mungkin lain kali saya cari lagi untuk yang anak SD. Kayak Pak Heri ya.
baik, ini adalah contoh segitiga restitusi saat seorang anak sedang marah karena dibilang difitnah oleh temannya. Ya. Untuk dapat menjadi posisi manajer perlu mengenal penerimaan komunikasi anak, yaitu ada 3. Yang pertama, bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh misalnya kita bisa merangkul anak, kita bisa menyentuh anak dengan halus, tapi dengan tidak seperti ini. Kamu mendalang, kowe mau lah apa nganu kancamu. Ini kan bahasa tubuhnya kita tidak seimbang. Jadi kalau kita menggunakan bahasa tubuh ya kita sesuaikan. Nah, terus biasanya gitu, ketoknya halus tapi pripatnya mendeleng. Kan rugi loh. Jadi bahasa tubuh kita kurang pas lah. Terus intonasi suara. Jadi kita menggunakan suara yang lembut supaya anak itu dapat mengeluarkan unek-uneknya, bisa bercerita tentang apa yang dia rasakan dan dia alami. Lalu pemilihan kata, kita juga harus tepat menggunakan kata-kata supaya anak itu dapat berbicara dan mengutarakan isi hatinya tanpa malu-malu dan takut. Nah, di sini ada golongan darah beda. Nah, golongan darah itu ternyata juga mempengaruhi. Nah, di sini ada gambar. Jangan sekali-kali coba melewati garis. Di sini ada golongan darah A, B, O, dan AB. Coba nanti kita refleksikan ke diri kita. Podo gak dengan karakter kita? Mbak Aziza jangan ketawa-ketawa dulu. Yang darah biru. Darah biru, kayaknya di sini cuma biasanya sama Mbak Aziza karena bajunya biru. Nah, yang A. Golongan darah A itu biasanya peremut. Kalau dibilangin jangan lewatin garis, dia nggak melewati garis. Ada yang golongan A di sini tidak ada yang penuh berarti Pak. Ya, yang B itu agak nyelewet. Dia mencuri-curi, walaupun dia nggak melewati, tapi ini melewati garis sedikit. Nah, kebetulan betul saya golongan darah B. Oh itu celeletan. Celeletan O. Siapa di sini yang O? Wah, kelihatan sekali pas ini. Nah, jadi kalau O itu celeletan ya dia ya pengen tato, tapi juga dia suka tantangan untuk melewati garis. Nah kalau yang AB itu provokator, dia melewati garis, tapi dia menuju yang lainnya. Banyak di sini yang seperti ini. Kadang dulunya juga ada siapa di sini yang AB. Nah, ini cuma itu ya Pak, intermezzo, jangan dimasukkan ke hati. Ya. Kan betul apa tidak ini? Bu Aziza apa Bu? Ya, ini salah satu provokator kita. Nah, mari kita coba mempraktikkan segitiga restitusi. Ayo kita coba di sini. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi masalah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira kita bisa enggak mencoba mempraktikkan segitiga restitusi? Saya akan memberi masalah. Contoh anak yang tidak mengerjakan tugas, padahal anak itu ada di kelas, tapi anak itu ngantuk karena scroll TikTok sampai jam 12 malam. Nah, contohnya sekarang kita bagi peran. Pak Pri sebagai anaknya. Oh ya, saya akan mencoba menjadi gurunya. Bu Murni sebagai pemantau. Loh, tidak ada saya akan tanya jenengan secara langsung saja. Supriyanto, kira-kira kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke kantor pada hari ini? Nggak tahu. Iya. Tadi sudah saya ceritakan di depan loh Pak. Itu kasusnya itu jenengan tidak mengerjakan tugas karena jenengan nonton TikTok sampai jam 12 malam. Jawabannya jenengan ngeten, mungkin karena tugas ya Bu, begitu. Coba Pak ulangi. Supriyanto, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil pada siang hari di kantor? Belum tahu Bu. Mungkin tugas langsung. Ayo balik. Ayo, Supriyanto, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil pada hari ini? Tahu Bu, karena tugas saya Bu. Iya. Kemarin
dibilangnya tuh Pak, saya mengantuk Bu karena saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Jadi saat diberi tugas saya mengantuk. Begitu jawabannya. Jadi saya selalu tanya, loh kemarin kan kamu berangkat, tapi kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Iya Bu, karena kemarin saya waktu di kelas mengantuk karena malamnya saya nonton scroll TikTok sampai jam 12 malam. Oh iya, memang. Terus kita memberi penguatan, menstabilkan identitas. Oh memang bermain HP itu sangat mengasihkan. Tapi kamu juga harus tahu waktu karena besoknya kamu akan sekolah. Nah sekarang kamu punya solusi tidak untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Kamu jawab lagi Pak Pri, jawabnya begini, ya udah begini ya, saya nggak harus mengatur anak ya. Iya Bu, mungkin saya harus membagi waktu, tahu waktu. Mungkin bermain HP secukupnya saja karena besok saya akan masuk sekolah, jadi biar saya tidak mengantuk di sekolah begitu. Nah, terus kalau kamu tahu itu, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Terus yakin jawab tentang tanggung jawab Bu begitu. Nah sekarang setelah kamu tahu keyakinan kelas yang kamu langgar, terus apa selanjutnya yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah anak nanti akan menjawab, saya akan meminta maaf Bu, dan saya tidak akan begadang lagi sekolah TikTok sampai malam, dan setelah ini saya akan mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas itu. Jadi tahapan segitiga restitusi itu kita nggak selalu menyalahkan anak, kalau kamu nggak mengerjakan kenapa? Kita cari tahu dulu alasan anak itu tidak mengerjakan kenapa, padahal anak itu berangkat, ternyata anak itu mengantuk. Nah setelah kita perjelas dia salahnya apa, nah kita sekarang memberikan dia pertanyaan supaya dia mencari solusi ben piye ora dibaleni meneh, dan kita tanya ke dia keyakinan apa yang kira-kira dia langgar dan harus diperbaiki dan nanti dilakukan selanjutnya tidak diulangi lagi gitu. Cukup ya untuk mencoba mempraktikkan segitiga restitusinya. Ini sudah. Nah, sekarang ada dua identitas, yaitu identitas gagal dan identitas berhasil. Nah, identitas gagal itu adalah hukuman. Hukuman itu akan sesuatu yang menyakitkan, terus tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Lalu ada murid tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, tidak berkelanjutan ke kehidupan nyata itu adalah identitas gagal yang saat kita memberi hukuman. Nah, sedangkan identitas berhasil itu adalah disiplin. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid jangka pendek, murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus guru, membantu mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, restitusinya sesuatu harus terjadi itu adalah restitusi merupakan pilihan. Nah, selanjutnya menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, murid mendapat penguatan, masalah terpecahkan, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, di sini ada hukum berpasangan. Kalau kita tadi bahas disiplin positif, pasti kan juga ada pasangannya disiplin negatif. Tergantung bagaimana cara kita memilih. Nah, walaupun itu disiplin positif itu sulit dilakukan, walaupun kita sebagai guru sulit melakukan, tapi kan bakalnya itu akan memberikan dampak yang bagus bagi siswa dan peserta didik kita. Tapi kalau untuk yang disiplin negatif, kita mudah sebagai guru melakukan itu, tapi dampaknya tidak baik untuk peserta didik kita. Itu tergantung kita mau memilih disiplin negatif atau disiplin positif. Jadi hukum itu berpasangan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, dan harapan saya kegiatan ini tidak cuma untuk memenuhi tugas saya sebagai
calon guru penggerak ini, tapi dapat kita laksanakan di sekolah kita untuk melaksanakan budaya positif supaya kita dapat mewujudkan visi sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik dan menjadi sekolah impian yang nyaman untuk peserta didik. Nah, jadi dapat kita simpulkan untuk kegiatan hari ini kita mempelajari tentang segitiga restitusi yang kita harus mengetahui 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama tadi sebagai pembuku, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang 5 yang sebaiknya kita laksanakan adalah sebagai manajer atau posisi kontrol. Nah, segitiga restitusi itu memiliki atau mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, begitu ya Bapak Guru. Nah, dengan segitiga restitusi ini kita juga jangan lupa kita harus memperhatikan dan mengingat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu apa tadi? Kebutuhan kewajiban seperti makan dan minum, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan kasih sayang yang dapat diterima oleh orang lain. Begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat melaksanakan segitiga restitusi ini di sekolah kita saat kita menghadapi anak-anak kita yang mungkin berperilaku kurang tepat. Jadi kita tidak boleh menghakimi anak. Kalau salah kita mencari tahu dulu kenapa anak itu melakukan kesalahan dengan melakukan segitiga restitusi agar kita dapat melakukan atau mengambil keputusan atau memberikan arahan, memberikan jalan keluar anak secara tepat. Baik, begitu saja yang dapat kami sampaikan. Harapan saya semoga kegiatan ini tidak cukup sampai di sini, tidak cuma sekedar sebagai tugas saya sebagai diseminasi guru penggerak ini, tapi dapat kita laksanakan. Baik, terima kasih. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ke-6 adalah penutup. Mari Bapak Ibu, semua kegiatan telah kita laksanakan dengan lancar. Marilah kita tutup kegiatan acara diseminasi budaya positif dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.